Beyond Time, bab 456-457. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebuah dao surgawi telah datang. Dari dalam celah yang terbuka itu, sebuah tangan seputih salju terulur. Gesekan yang disebabkan oleh gerakannya saja menciptakan suara memekakkan telinga yang dapat mengguncang langit dan bumi. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Angin menjerit, bumi juga terpengaruh. Saat tangan dao surgawi mencengkeram pohon 10 usus dan menariknya ke atas, kekuatan dari dao surgawi menyebar ke tanah sekitarnya. Bumi berguncang, menyebabkan tanah berwarna merah marun terlempar ke segala arah. Retakan menjalar ke segala arah, seolah-olah naga bawah tanah sedang menggali terowongan di dalam tanah. Guncangan itu begitu dahsyat sehingga gunung-gunung di kejauhan mulai runtuh satu demi satu. Suara retakan menggema dari hutan yang mengelilingi pohon 10 usus. Pohon-pohon tumbang, dan tanah runtuh saat akar pohon raksasa itu tercabut dari tanah. Dentuman yang memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Area yang terkena dampak tidak terbatas pada hutan yang mengelilingi pohon raksasa itu. 36 negara kota juga terkena dampaknya. Bagi kota-kota tersebut, peristiwa ini merupakan kiamat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para kultivator Holytide di negara kota tersebut sangat terkejut, namun tak seorang pun dari mereka berani melakukan apapun untuk ikut campur. Alasannya adalah karena status Netsade, dan mereka tidak berani mendekati pusat kejadian. Kedatangan tangan dao surgawi membuat hal itu sama sekali tidak mungkin, karena hukum magis langit dan bumi berada dalam kekacauan total. Petir menyambar secara acak, hujan asam turun, awan gas beracun melayang-layang, gelombang elektromagnetik meletus, daratan berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Angin kencang berhembus di mana-mana. Duke Heaven Zenith dan Zhou Xingwu, serta ratusan kultivator pengawal hitam, semuanya ketakutan setengah mati. Surgawi, dao surgawi. Jangan bilang dia benar-benar anak Dewa Netsade. Adegan itu terlalu mengejutkan, dan sepertinya hanya anak Dewa Netsade yang bisa melakukannya. Zhou Xingwu diliputi rasa tidak percaya yang mendalam. Di sampingnya, mata Lin Yuandong bersinar dengan semangat yang membara. Bahkan, jika anak dewa itu tiba-tiba muncul dan meminta lampu kehidupannya, dia tidak akan ragu atau merasa marah sama sekali untuk menurutinya. Satu-satunya pikiran yang memenuhi benaknya adalah jika sosok yang mulia itu menginginkan lampu kehidupannya, itu tidak akan berbahaya. Lagi pula, Netsade itu adalah seseorang yang sangat penting. Gelombang kejut itu tidak terbatas pada area spesifik tersebut. Gelombang itu menyebar ke seluruh wilayah Holytide, dan ketika mencapai berbagai keturunan Wu Immortals, darah mereka bergejolak. Meskipun mereka semua berada di area yang berbeda, mereka semua menoleh ke arah 10 usus sang abadi sejati dan membungkuk. Serangkaian suara letupan dahsyat terdengar, dan gumpalan tanah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan dari akar-akar tak terbatas pohon 10 usus. Akhirnya, tangan dao surgawi telah merobek seluruh pohon itu. Saat tanah terus bergetar, pohon raksasa itu menjulang ke udara. Dari kejauhan, akar-akar yang kusut, sebagian tebal dan sebagian tipis, tampak seperti jaring besar hukum magis, yang masing-masing mengandung resonansi dao. Saat pohon itu menjulang tinggi ke langit, Qin Qiu mencengkeram kulit pohon itu sekuat mungkin. Pada saat yang sama, dia merasa seolah pikirannya disambar jutaan petir. Meskipun dia secara pribadi mengalami dan menyaksikan semua yang terjadi, dia masih merasa tidak bisa mempercayainya. Adapun Ningyan, dia begitu terkejut hingga tak bisa bergerak. Setelah menyadari bahwa merobek perutnya sendiri tidak ada gunanya, dia gagal berpegangan pada pohon dan akhirnya tergelincir jatuh. Untungnya bagi dia, kapten masih memegang tali yang menempel di perutnya, sehingga jatuhnya terhenti dan dia berayun bolak-balik di udara. Su Qing juga terbewilderet. Bertindak berdasarkan insting, dia meraih cabang pohon, dan saat pohon 10 usus yang besar itu berayun bolak-balik, dia menatap kapten, yang masih tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali bahwa kapten telah melakukan sesuatu yang besar di sini. Kembali di Kepulauan Merfolk, dia kehilangan separuh tubuhnya untuk mendapatkan daging Joyne. Di tanah leluhur Sea Zombie,
dia mempertaruhkan segalanya untuk menyerap ramuan dan mendekat cukup untuk menggigit patung itu. Dan kemudian ada gunung penekan Dao Tiga Roh. Setiap hal yang dia lakukan sangat besar. Tetapi dibandingkan dengan ini, hal-hal itu tampak seperti permainan anak-anak bagi Su Qing. Jadilah bapak dari sebuah dao surgawi. Saat Su Qing terhuyung-huyung, tangan dao surgawi memasukkan ujung paling atas pohon ke dalam celah, di mana ia memasuki perut. Tangan itu melepaskan puncak pohon lalu turun untuk meraih bagian bawahnya. Terdengar bunyi gedebuk, dan pohon 10 isi perut bergetar saat tangan dao surgawi mencengkeramnya dan terus mendorongnya ke dalam perutnya. Saat pohon itu menyatu ke dalam perut dao surgawi, ia berkilauan terang dan berubah, dari bentuk pohon menjadi sesuatu yang menyerupai isi perut. Kapten itu kembali tertawa terbahak-bahak. Adikku, keuntungan menjadi bapak dari sebuah aliran surgawi akan segera datang. Mata sang kapten berbinar penuh kerinduan saat dua berkas cahaya prismatik muncul dari celah tersebut. Salah satunya melesat ke arah kapten, yang lainnya ke arah Su Qing. Keduanya tiba bersamaan, dan sepenuhnya menyelimuti mereka berdua. Su Qing tidak yakin persisnya apa cahaya prismatik itu, tetapi dia merasakan bahwa cahaya itu mengandung hukum magis langit dan bumi, serta resonansi dao yang tak terbatas dan kehendak yang tak dapat diidentifikasi. Ini bukti investasi kami, hahaha, atau bisa juga disebut akta kelahiran anak kami. Di dalamnya tercetak aura kami. Kurasa bisa juga disebut sebagai bukti kemampuan sebagai seorang ayah. Kapten itu hampir melompat-lompat kegirangan saat segala sesuatu di sekitar mereka bergetar. Kemudian energi spiritual yang tak terbatas mengalir deras ke arah mereka. Energi spiritual itu sangat murni, tanpa sedikit pun mutagen, dan langsung mengalir ke Su Qing dan kapten. Sebuah anugerah dao surgawi, seru Ningyan. Ekspresi pahit menyelimuti wajahnya, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terlukiskan. Seandainya dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak hanya akan mencabuti ususnya. Dia akan mencabuti setiap organ di tubuhnya. Asalkan dia bisa tetap hidup, dia akan mengorbankan apapun untuk menjadi bapak dari sebuah dao surgawi. Siapa yang pernah menyangka bahwa kedua Netsade ini akan melakukan sesuatu yang benar-benar gila seperti ini? Ia merasa seperti akan gila karena telah melewatkan kesempatan luar biasa tersebut. Kemudian, dengan mata merah, ia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Harapannya adalah, meskipun bukan dia yang mendapatkan hadiah, ia masih bisa mendapatkan sedikit manfaat. Lagi pula, ia sudah sangat dekat, dan ia pikir masih bisa mendapatkan sedikit energi. King Qiyu tidak yakin apa sebenarnya cahaya prismatik itu, tetapi dia bisa merasakan energi spiritual yang luar biasa. Dan setelah mendengar seruan Ningyan, dia juga mencoba menyerap sebagian energi di sekitarnya. Namun, mereka yang paling diuntungkan jelas adalah Kapten dan Su Qing. Sang kapten gemetar saat ia dengan panik menyerap energi langit dan bumi, mengubahnya menjadi kekuatan untuk menghilangkan segel di dalam dirinya. Tak lama kemudian, auranya melambung ke ketinggian yang luar biasa. Hal yang sama terjadi pada Su Qing. Dengan menggunakan energi langit dan bumi yang luar biasa kuat ini, hanya dibutuhkan sekitar 10 tarikan napas bagi istana surgawi ke-6-nya untuk sepenuhnya terwujud. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, tetapi tidak ada waktu untuk duduk dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Pikirannya segera terfokus pada cabang yang telah diambilnya sebelumnya. Cabang-cabang pohon 10 urat adalah harta berharga tersendiri. Tetapi sekarang pohon itu diserap oleh dao surgawi, cabang-cabang itu secara alami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hal pertama yang dipikirkan Su Qing adalah memasukkan cabang pohon 10 urat itu ke dalam istana surgawi ke-6-nya. Namun, tepat sebelum dia akan melakukannya, dia berhenti dan mendongak melihat tangan raksasa yang muncul dari celah itu. Kemudian dia melirik pohon 10 usus di sekitarnya, dan matanya berbinar. Naga biru kehijauan, teriaknya dalam hati. Dia telah menunggu momen ini begitu lama sehingga sensasi kerinduan dari naga biru kehijauannya sangat intens. Naga itu mengeluarkan jeritan panjang dan jernih saat muncul dari dalam dirinya. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan ranting itu ke arah naga. Mata naga biru kehijauan itu berkilauan terang saat ia melahap ranting tersebut. Segera setelah menelannya, naga itu mulai gemetar, lalu tiba-tiba melesat tinggi ke langit. Di samping itu, mata kapten membelalak,
dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di pohon 10 isi perut, dia mengeluarkan seruan keheranan. Sebuah dao surgawi yang masih dalam tahap embrio. Bagaimana kau melakukannya? Aku sudah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah berhasil. Sebuah dao surgawi yang masih dalam tahap embrio bertemu dengan dao surgawi kuno, ini adalah sesuatu yang hanya bisa kuimpikan. Jantung sang kapten berdebar kencang saat ia menatap sesuatu yang telah lama ia impikan. Sementara itu, naga biru kehijauan itu meraung saat terbang memasuki celah dan melesat menuju jalan surgawi kuno. Dao surgawi tiba-tiba berhenti menarik pohon 10 usus ke dalamnya. Lalu, seolah-olah dua aliran surgawi saling memandang di dalam celah itu. Sesaat kemudian, aliran surgawi kuno itu bergetar, lalu mengirimkan aliran energi emas ke naga biru kehijauan. Esensi dao surgawi, seru kapten dengan lantang. Apakah ia baru saja mengadopsi dao surgawi yang masih berupa embrio itu sebagai anaknya? Naga biru kehijauan itu meraung saat tubuhnya membesar dengan cepat. Kemudian, fluktuasi dao surgawi yang terpancar darinya semakin kuat. Setelah menyerap seluruh energi emas, naga biru kehijauan itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan matanya tampak sangat penuh kehidupan. Setelah memberi hormat dengan mengangguk kepada jalan surgawi kuno, ia mengibaskan ekornya lalu melesat keluar dari celah dan kembali ke arah Suking. Saat cahaya keemasan memancar keluar, mata kapten dipenuhi rasa iri yang mendalam. Kemudian naga itu melesat ke arah Suking dan memasuki istana surgawi ke-6-nya. Sesaat kemudian, istana surgawi itu berkilauan dengan cahaya keemasan. Itu adalah cahaya dao surgawi. Itu adalah istana dao surgawi. Suking gemetar saat basis kultivasinya meluas. Tanpa diduga, dia juga mulai berdenyut dengan sesuatu seperti resonansi dao, sesuatu yang terhubung dengan langit dan bumi dan mengguncang segala sesuatu di area tersebut. Pada saat yang sama, perwujudan istana-istana surgawi di dalam dirinya terus berlanjut. Istana surgawi ketujuhnya kini mulai terbentuk. Kita adalah leluhur dari aliran surgawi kuno, gumam kapten dengan getir. Dan naga biru kehijauanmu adalah anak angkat dari aliran surgawi. Jadi, apakah itu cucumu atau cucuku? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Energi dahsyat langit dan bumi melonjak seperti gelombang pasang. Langit bergelombang dan terdistorsi seolah-olah merupakan lautan energi spiritual. Dao surgawi kuno di dalam celah itu kembali mulai menarik pohon 10 usus dan menyerapnya. Suking, sang kapten, Qin Qiu, dan Ning Yan semakin mendekat ke celah tersebut. Suking dan kapten bukanlah satu-satunya yang mendapat manfaat. Berkat limpahan energi, Ning Yan dan Qin Qiu juga merasakan basis kultivasi mereka meningkat. Sementara itu, Suking terus mengalami satu situasi menakjubkan demi situasi menakjubkan lainnya. Saat ini, indranya terfokus pada istana surgawi ke-6-nya. Istana itu berwarna emas, dan di dalamnya terdapat sebuah dao surgawi. Bentuknya seperti lautan luas, dengan naga biru kehijauan berenang di dalamnya, berdenyut dengan fluktuasi resonansi dao. Sungguh luar biasa. Saat kekuatan langit dan bumi mengalir menuju Suking, jantungnya berdebar kencang. Kerinduan memenuhi dirinya saat ia menyerap kekuatan itu dan menggunakannya untuk membangun istana surgawi ketujuhnya. Setelah sekitar selusin napas berlalu, ia mendongak, dan matanya bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Istana surgawi ketujuhnya telah lebih dari setengah selesai. 70%, 80%, 90%. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam saat istana surgawi ketujuhnya mencapai tahap materialisasi 99%. Di istana surgawi ini akan ditempatkan. Pikiran Suking berpacu. Dia sejenak mempertimbangkan pedang kaisar, tetapi dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi itu tampaknya tidak tepat. Pedang tunggal keagungan tertinggi juga tidak memenuhi syarat. Seni perebutan Dao Gruglung sangat unik. Meskipun itu adalah teknik, itu lebih seperti kemampuan ilahi, dan berbeda dari gagak emas mengasimilasi banyak roh. Itu juga tidak tepat. Tusuk sate besi hitam dan bayangannya terlintas di benaknya sebelum ia menepisnya. Meskipun keduanya berperilaku sangat baik saat ia menggunakannya, ia tetap tidak sepenuhnya mempercayai salah satunya. Tidak mungkin ia menempatkan salah satu dari mereka di istana surgawi. Ia memiliki pecahan harta karun magis di tas penyimpanannya,
Tetapi sepertinya bukan ide yang bagus untuk menempatkan barang-barang dari luar di istana surgawi. Kristal ungu milikku akan berguna. Tapi itu adalah bagian paling mendasar dari diriku. Lagi pula, masih banyak hal tentangnya yang tidak kupahami. Aku tidak bisa begitu saja menggunakannya dengan sembarangan. Selain itu, ada satu hal yang akan sangat berguna jika ditempatkan di istana surgawi. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangan ke Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya, meraihnya, dan menempatkannya di istana surgawi ketujuhnya. Saat gunung itu masuk, istana surgawi mulai bergetar hebat. Ternyata, istana surgawi ketujuh sebenarnya menolak Gunung Kaisar Hantu. Tatapan Su King menajam, ini bukan pertama kalinya dia mengalami penolakan seperti ini. Hal serupa terjadi dengan pil racun terlarang. Racun dari pil itu benar-benar menghancurkan tubuhnya, dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatasinya. Dia hanya perlu menemukan cara untuk tetap hidup selama proses tersebut. Hanya setelah banyak siksaan dan kepahitan dia berhasil menjadikan pil racun terlarang itu bagian dari istana surgawinya. Meskipun demikian, bulan ungu, gagak emas, dan naga biru kehijauan belum pernah mengalami penolakan. Su King tahu bahwa meskipun bulan ungu berada pada tingkat yang sangat tinggi, setelah dia menjarahnya, bulan itu sepenuhnya menjadi miliknya. Gagak emas dan naga biru kehijauan memiliki kesamaan, itulah sebabnya mereka tidak ditolak. Adapun Gunung Kaisar Hantu, meskipun ia telah memperoleh pencerahan darinya, pada akhirnya, itu hanyalah tiruan. Dalam banyak hal, itu adalah benda dari luar, dan bukan sepenuhnya miliknya. Oleh karena itu, jika ia ingin menjadikannya bagian dari istana surgawinya, tidak mengherankan jika itu ditolak. Dengan mata yang berkilauan dingin, Su King menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam dirinya. Ia segera mengirimkannya ke istana surgawi ketujuh dan menggunakannya untuk mempercepat penggabungan dengan Gunung Kaisar Hantu. Gunung itu bergetar saat perlahan-lahan tumpang tindih dengan istana surgawi ketujuh. Prosesnya tidak cepat, tapi juga tidak sangat lambat seperti pil racun tabu itu. Hal itu terutama benar mengingat kekuatan langit dan bumi yang tersedia. Kekuatan itu mengalir ke dalam dirinya tanpa ada akhir yang terlihat. Waktu berlalu. Saat pohon 10 usus perlahan memasuki celah, proses fusi Gunung Kaisar Hantu terus berlanjut. 30%, 50%, 70%, Su King duduk bersila dan mencengkeram pohon itu erat-erat. Setelah posisinya kokoh, ia membuka semua pori-pori di tubuhnya dan menyerap setiap tetes energi spiritual di sekitarnya. Setelah sekitar 30 tarikan napas berlalu, Gunung Kaisar Hantu sepenuhnya menyatu dengan istana surgawi. Saat suara gemuruh memenuhi Su King, ia menyelesaikan istana surgawi ketujuhnya. Bagian luarnya tampak kurang seperti istana dan lebih seperti kuil. Di dalam kuil itu, Kaisar Hantu duduk bersila, dua pedang di punggungnya, dan pilar awal tertinggi Netherflight bertumpul di lututnya. Ia memancarkan resonansi ilahi yang mengejutkan, dan meskipun matanya tertutup, ia menyerupai Su King dalam segala hal. Saat istana surgawi ketujuhnya selesai dibangun, Su King meledak dengan fluktuasi yang dahsyat. Auranya naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan Su King dapat merasakan dirinya semakin kuat. Versi dirinya ini sangat berbeda dari versi yang pertama kali tiba di 10 urat dewa sejati. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Namun, semuanya belum berakhir. Dia membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan langit dan bumi tidak akan bertahan lama lagi, dan bantuan yang datang dari penyelesaian jalan surgawi tidak akan berlanjut selamanya. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan di dalamnya muncul sebuah lampu kehidupan berbentuk sayap berwarna merah darah. Ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dan kekuatan roh di sekitarnya mengalir ke dalam dirinya dan menuju lampu kehidupan tersebut. Ia akan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi di area tersebut untuk membersihkan lampu itu. Mengingat lampu itu diberikan kepadanya oleh Holytides, tidak mungkin dia bisa begitu saja mempercayainya aman untuk digunakan. Jika ada beberapa kekurangan pada lampu itu, atau beberapa jebakan yang tersembunyi dengan cerdik, maka menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menghilangkannya tampaknya sangat tepat. Dalam sekejap mata, energi spiritual membanjiri lampu, menyebabkan cahaya berwarna merah darah meningkat intensitasnya, hingga hampir menyilaukan. Su King membersihkannya berulang kali. Dengan mata menyipit, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan terhubung ke istana surgawi ketujuhnya.
Kemudian, dia menggunakan kekuatan Kaisar Hantu untuk membersihkannya sekali lagi. Selanjutnya dia menggunakan kekuatan gagak emas untuk melakukan hal yang sama, lalu bulan ungu, dan kemudian racun terlarang. Akhirnya, naga biru kehijauan menghembuskan cahaya keemasan untuk melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan semua metode yang berbeda itu, dia membersihkan lampu kehidupan. Baru setelah itu dia merasa aman memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Benda itu lenyap dari tangannya, dan kemudian, di dalam kabut kehidupan di lautan kesadarannya, di tempat dua istana surgawi lampu kehidupan lainnya berada, sebuah istana surgawi lain muncul. Kabut kehidupan bergejolak, dan lautan kesadarannya mendidih. Cahaya berwarna darah menembus kabut saat lampu kehidupan ketiganya berubah menjadi istana surgawi. Seketika itu, ia memperoleh pencerahan tentang detail lampu ketiga itu. Itu adalah lampu sayap darah roh neraka. Berkat yang diberikannya berbeda dari dua lampu kehidupan lainnya. Lampu ini tidak meningkatkan pertahanan, juga tidak berfokus pada pembantaian. Sebaliknya, lampu kehidupan ini memberikan peningkatan kecepatan. Siapapun yang memiliki lampu kehidupan ini dapat mencapai kecepatan luar biasa yang berkali-kali lebih cepat daripada kemampuan mereka sebelumnya. Lampu ini merupakan bagian dari sepasang lampu, dan ketika digunakan berpasangan, hasilnya akan jauh lebih mengerikan, dan juga akan memberikan kekuatan serangan yang mematikan. Namun Su King merasa senang bahkan hanya dengan satu lampu ini. Sensasi kecepatan yang didapatnya membuat jantungnya berdebar kencang. Keuntungan yang ia raih kali ini sungguh luar biasa. Baik itu poin militer maupun gelar Bapak Dao Surgawi, semuanya cukup untuk membuat mata siapapun berkaca-kaca. Lebih dari itu, ia telah naik dari 5 istana surgawi menjadi 8. Istana ke-8-nya terbuat dari lampu kehidupan, dan itu berarti batas total istananya telah meningkat. Sebelumnya, batas maksimalnya adalah 10 istana, tetapi sekarang menjadi 11. Terlebih lagi, saat energi langit dan bumi berputar di sekelilingnya, istana surgawi ke-9-nya mencapai keadaan sekitar setengah materialisasi. Pada saat itu, tempat mereka di pohon 10 usus hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari celah tersebut. Melihat itu, Su King menyadari sudah waktunya untuk pergi. Dia menatap kapten. Aura kapten jelas jauh lebih unggul dari sebelumnya. Dan meskipun Su King telah banyak berkembang, dia masih tidak bisa menilai kapten. Meskipun begitu, Su King sudah terbiasa dengan hal itu. Kita harus pergi, kakak sulung. Ketika King Qiyu dan Ning Yan mendengar suaranya, mereka membuka mata. Ning Yan tampak gugup, sedangkan King Qiyu, dia jauh lebih tahu daripada Ning Yan, dan sudah sampai pada kesimpulan tentang siapa sebenarnya Su King dan kapten itu. Di balik topengnya, wajahnya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Sambil menjilat bibirnya, kapten menunjuk ke arah jalan surgawi di atas. Tunggu sebentar, Su King mengikuti pandangan kapten ke tangan putih salju dari Dao Surgawi. Berdasarkan seberapa baik dia mengenal kapten, dia memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu bukan hal yang mengejutkan. Setiap kali kapten melakukan sesuatu yang benar-benar besar, dia tidak bisa pergi tanpa ikut menikmati hasilnya. Melihat ekspresi Su King, sang kapten berkedip beberapa kali. Adikku tersayang, semua ini akan menimbulkan kehebohan besar. Di masa lalu, kita selalu kesulitan melarikan diri. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, kali ini aku membawa harta karun. Begitu saya mengaktifkannya, saya tidak bisa mengendalikannya. Terlepas dari itu, alat ini akan melakukan teleportasi jarak jauh ke satu arah umum. Saya sudah mengkalibrasinya untuk mengirim kita kembali ke arah Xisiling County. Sayangnya, menggunakan harta karun ini membutuhkan sumber daya energi yang sangat besar. Karena itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Jika kita ingin keluar dari sini, aku harus pergi mengucapkan selamat tinggal kepada putraku. Oh, Su King mengangguk. Kapten berdeham. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, adikku, ingatlah untuk menendangku dengan keras hingga aku berada dalam jangkauan teleportasi. Kata-kata kapten itu membuat King Qiyu menatapnya dalam diam. Ekspresi Ning Yan berubah. Setelah mendengar nama Kabupaten Penyegelan Laut disebutkan, dia menatap Su King dan kapten. Sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia akhirnya mulai curiga tentang siapa sebenarnya Su King dan kapten itu. Tetapi kemudian peristiwa terjadi begitu cepat,
dan dengan cara yang begitu mengejutkan, sehingga dia tidak punya waktu untuk merenung. Sekarang setelah keadaan tenang, kecurigaannya semakin dalam. Kemudian, tepat saat dia menatap Suking dan Kapten, tatapan gila muncul di mata Kapten. Saat tangan Dao Surgawi itu rileks dan bergerak ke bagian pohon yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari mereka, Kapten menerjang ke depan seperti hiena. Aku penasaran, seperti apa rasa Dao Surgawi. Mata sang Kapten bersinar terang saat ia melesat ke arah tangan seputih salju, putranya. Melingkarkan lengannya di salah satu jari, ia menengadahkan kepalanya, membuka mulutnya selebar mungkin, lalu menancapkan giginya ke jari itu. Krak.